Oke, sahabat Kareklong Official sekalian, salam jumpa kembali di channel kebanggaan kita Kareklong Official. Salam sehat untuk kita semua ya. Sahabat Kareklong Official sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya, sama-sama membahas topik yang menarik terkait dengan pernyataan Joko Widodo mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Pernyataan yang dilontarkan oleh Jokowi pada kesempatan itu mengundang banyak sekali tanggapan dari publik ya. Perbincangan di dunia maya ya, masyarakat ya, publik, netizen memperbincangkan soal dukungan Jokowi kepada Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sebagian merasa senang ya, merasa bahagia karena sosok panutannya atau orang yang dijagokannya didukung oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi sebagian lain merasa galau, mempertanyakan apa benar Presiden Joko Widodo mendukung Prabowo Subianto ya. Pernyataan beragam muncul di ruang publik ya. Pengamat politik Adi Prayitno menilai bahwa dukungan Joko Widodo terkait pernyataan dukungan Joko Widodo itu tidak terkait dengan Pilpres 2024. Tetapi pernyataan dukungan Joko Widodo itu lebih dikaitkan dengan kinerja Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Jadi tidak ada kaitan dengan Pilpres 2024 ya. Lebih lanjut, Adi Prayitno mau mengatakan bahwa kalau soal dukungan Pilpres di 2024 ya, saya kira Jokowi sudah punya pilihan, yaitu Ganjar Pranowo ya. Jadi tidak ada hubungan, tidak ada kaitan dengan pernyataan Pak Jokowi itu dengan dukungan untuk Pilpres 2024 terhadap Prabowo Subianto ya. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh pengamat politik lainnya, Jamiluddin Ritonga. Jamiluddin mengatakan bahwa tidak mungkin Joko Widodo memberikan dukungan kepada kandidat di luar PDIP. Tidak mungkin. Jokowi akan memberikan dukungan kepada kandidat Capres 2024 tetapi yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Lain halnya dengan politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bambang Pacul. Bambang Pacul justru mengatakan bahwa pernyataan dukungan Jokowi terhadap Prabowo Subianto ini memberikan ruang atau celah bahwa ada kemungkinan Partai Gerindra bisa berkoalisi dengan PDI Perjuangan. Dan sampai saat ini PDI Perjuangan masih membuka pintu, masih membuka peluang untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra. Jadi memang pernyataan yang keluar dari mulut Presiden Joko Widodo itu akan selalu menimbulkan banyak tafsir dari publik ya, apalagi terkait dengan terkait dengan figur-figur atau tokoh-tokoh yang akan bertarung di Pilpres 2024. Kenapa demikian? Karena yang pertama adalah Jokowi tidak akan bertarung lagi di Pilpres 2024. Tetapi Jokowi masih memiliki kekuatan yang begitu besar ya. Elektabilitas, popularitas Jokowi itu sangat tinggi sekali. Sehingga saya yakin bahwa setiap tokoh, figur yang ingin bertarung di Pilpres 2024 tentu akan sangat menginginkan dukungan, sentuhan atau endorse dari Presiden Joko Widodo ya. Jadi setiap wajar ya, setiap pernyataan-pernyataan yang keluar dari mulut Presiden Joko Widodo itu akan selalu memunculkan banyak tafsir ya di ruang publik ya. Terlebih adalah pendukung-pendukung dari si A, si B, si C, dan si D ya. Yang panutannya disebut di endorse, maka pendukungnya akan memberikan reaksi positif ya, bahwa calon atau jagonya didukung oleh Presiden Joko Widodo ya. Sementara
kelompok yang lain mempertanyakan apa benar memang itu Presiden Joko Widodo mendukung si A atau si B atau si C. Dan saya kira itu wajar-wajar saja ya. Tetapi saya juga sependapat dengan pernyataan beberapa pengamat tadi ya, bahwa yang pertama, pernyataan Presiden Joko Widodo itu belum tentu dia mendukung Prabowo Subianto ya. Kenapa? Karena yang pertama, Presiden Joko Widodo adalah petugas partai PDI Perjuangan ya. Jadi tentu Presiden Joko Widodo harus arah dukungan politiknya itu searah dengan PDI Perjuangan. Sementara saat ini PDI Perjuangan belum memutuskan atau belum mengumumkan calon presiden dan wakil presiden. Jadi saya kira Jokowi tidak akan mengambil resiko itu ya. Jokowi tidak akan merusak hubungannya dengan Ibu Megawati Soekarno Putri atau dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya. Itu yang pertama. Jadi saya sepakat dengan pendapat pengamat bahwa memang pernyataan Jokowi, dukungan Jokowi ke Prabowo Subianto itu lebih terkait dengan bidang tugas yang diemban oleh Prabowo Subianto, yaitu Kementerian Pertahanan dan Keamanan ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya kira Jokowi tidak akan mengeluarkan pernyataan yang maknanya tunggal, tidak mungkin ya. Tentu semua pernyataan Jokowi itu selalu bersayap ya. Kenapa demikian? Karena Jokowi tentu harus menjaga posisi dia sebagai presiden, sebagai kepala negara. Jadi tidak mungkin dia memberikan dukungan terbuka ya kepada salah satu kandidat yang akan bertarung di Pilpres 2024. Itu sangat tidak etis ya, sangat tidak pantas dilakukan oleh seorang presiden, seorang kepala negara yang sedang berkuasa saat ini. Nah, walaupun demikian ya tentu kita tentu melihat bahwa Jokowi memiliki agenda-agenda terselubung ya. Kenapa demikian? Karena Jokowi juga perlu mengamankan agenda-agenda politik dia ya, visi misi dia yang mungkin belum tuntas ya atau yang sedang berjalan, dan tentunya Jokowi juga menginginkan seorang pemimpin calon pengganti dirinya itu yang bisa mengamankan agenda-agenda tersebut. Jadi tentu ada kompromi-kompromi di balik itu, saya kira ada ya, tetapi menurut saya bahwa Jokowi tidak akan mungkin di hadapan publik ya dia menyatakan secara terbuka bahwa dia dukung si A, si B atau si C. Tapi tentu Jokowi akan mendukung semuanya ya. Pernyataan Jokowi saya kira sama ya berlaku untuk entah itu Prabowo Subianto, entah itu Ganjar Pranowo atau ke Puan Maharani ya, atau ke Anies Baswedan dan tokoh-tokoh yang lainnya ya. Tetapi kalau memang pernyataan Jokowi ini adalah benar-benar murni bahwa Jokowi sedang mengendorse atau mendukung Prabowo Subianto untuk menang di Pilpres 2024, saya kira ya kita tentu mencari ya alasannya apa sih yang membuat Jokowi lebih memilih mendukung Prabowo Subianto ketimbang kandidat-kandidat lain ya. Katakanlah Ganjar Pranowo atau ke Puan Maharani atau ke Airlangga Hartarto atau ke tokoh-tokoh lainnya. Sahabat Karaklong Official sekalian, saya menganalisis ada beberapa alasan yang mungkin membuat Jokowi harus memutuskan atau memilih untuk mendukung Prabowo Subianto ketimbang tokoh-tokoh lainnya. Yang pertama, saya melihat bahwa ini adalah sebuah bentuk balas budi Jokowi ke Prabowo Subianto ya. Kenapa? Karena memang Prabowo Subianto adalah salah satu tokoh yang pernah ya berjasa dalam karir politik Joko Widodo ya. Prabowo mampu ya bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ya menduetkan Jokowi dan Ahok di Pilkada DKI dan berhasil menang ya, mengalahkan petahana kala itu. Saya kira ini adalah keberanian luar biasa yang dilakukan oleh Prabowo dan koalisi partainya kala itu ya.
Kenapa? Karena memang menduetkan Jokowi yang kala itu dari wali kota Solo, kemudian Ahok yang belum begitu dikenal, kemudian berasal dari golongan minoritas di Republik ini, tetapi keberanian tekad yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Prabowo dan juga Megawati, akhirnya mereka mampu ya menghantarkan Jokowi dan Ahok kala itu menang Pilgub DKI. Jadi saya kira itu menjadi satu sejarah ya yang mungkin selalu diingat oleh Presiden Jokowi ya, saya kira itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa Prabowo Subianto ini adalah seorang sosok pemimpin ikhlas ya. Saya teringat dengan video cuplikan pernyataan Gus Dur dalam sebuah wawancara di salah satu televisi nasional. Gus Dur mengatakan bahwa pemimpin yang paling ikhlas di bangsa ini adalah Prabowo Subianto. Nah, kalau kita mau lihat ya, mengikuti perjalanan politik Prabowo Subianto sampai saat ini, saya kira pernyataan itu memang benar-benar luar biasa ya, benar-benar terbukti bahwa memang Prabowo Subianto ini adalah sosok yang selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya. Prabowo terkadang menjadi tumbal politik ya. Prabowo terkadang harus mengorbankan dirinya. Dia harus difitnah ya, dia harus dikatakan sebagai pengkhianat. Tetapi ternyata apa yang dilakukan Prabowo itu demi kepentingan bangsa ya. Katakanlah keputusan Prabowo bergabung dengan koalisi pemerintahan Joko Widodo. Tujuan Prabowo adalah supaya terjadinya rekonsiliasi politik besar-besaran secara nasional untuk meminimalisir perpecahan di bawah, di akar rumput. Nah, ini adalah sebuah perjuangan mulia, ini adalah sebuah keputusan besar yang luar biasa. Tetapi di sisi lain, Prabowo ditinggalkan oleh loyalisnya, bahkan Prabowo dikatakan sebagai seorang pengkhianat dan macam-macam. Jadi saya kira Prabowo mengambil beban ini, dia dikatakan sebagai pengkhianat, ya, dia dikatakan meninggalkan pendukungnya, tetapi dia memilih untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih besar, yaitu persatuan dan kesatuan bangsa, ya. Itu alasan yang kedua. Kemudian alasan yang ketiga adalah Prabowo ini bagi Jokowi adalah seorang menteri yang paling loyal ya. Boleh dikatakan demikian. Kenapa? Karena Prabowo ini adalah rivalitasnya Jokowi. Tetapi ketika Prabowo diangkat menjadi pembantu Jokowi, Prabowo benar-benar profesional menunjukkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pembantu presiden. Dan itu dibuktikan dalam tugas dan pelayan sebagai menteri. Prabowo menunjukkan prestasi-prestasi yang luar biasa. Nah, di sini saya kira Pak Jokowi melihat bahwa sosok ini, Prabowo Subianto ini, layak menggantikan dirinya, dan Prabowo Subianto ini yang bisa dipercaya untuk melanjutkan agenda-agenda Jokowi. Ya, saya kira demikian ya, sahabat Karakong Official sekalian. Jadi memang Jokowi tentu melihat Prabowo karena memang ada kapasitas-kapasitas yang seperti yang saya sebutkan tadi ya. Jadi tidak salah lagi kalau memang Jokowi memutuskan untuk memilih Prabowo Subianto, mendukung Prabowo Subianto ketimbang calon-calon lain ya. Oke sahabat Karakong Official sekalian, itu sedikit analisis liar dari saya ya. Teman-teman, sahabat Karakong Official sekalian, silakan tanggapi, silakan komentari atau kritisi, dan jangan lupa tuliskan komentar Anda, tanggapan Anda di kolom komentar channel ini. Oke, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Salam sehat untuk kita semua.